Oke, kali ini gue akan lanjut untuk nyiapin hands on. Biar sebelumnya kita udah bahas teori-teori terkait Argo CD dan bagaimana secara konsep Argo CD bisa menyelesaikan masalah manage version file YAML. Biar kebayang, kita akan langsung nyobain sendiri menggunakan Argo CD. Nah, tapi syaratnya satu, kita pakai cluster Kubernetes, bisa pakai Minigap lokal, atau yang penting Kubernetes yang punya akses cluster admin. Kalau misalkan yang pakai OpenShift Sandbox dari Red Hat, itu sayangnya nggak bisa pakai untuk kita coba-coba Argo CD karena usernya bukan akses cluster admin. Terus kedua, kita butuh kubectl, ya CLI, dan ada 3 step yang akan kita lakuin. Satu, kita akan install Argo CD. Kedua, nge-config git repository yang akan di-watch sama Argo CD. Sama ketiga, kita akan deploy menggunakan Argo CD. Oke, gas saja. Nah, secara dokumentasi Argo CD itu udah punya dokumen ya, bisa dibaca aja. Gua akan ikut install, jadi udah pastiin siapin PowerShell atau siapin BCTL ya, mini cube-nya. Sini gue akan create namespace namanya Argo CD. Ya sebenarnya nggak harus sih, cuman gue ikut dokumentasi. Terusnya udah ada. Oke, terus udah lihat nih, ini mungkin yang baru baru Kubernetes kan, kemarin kita belajar, oh file YAML kita tinggal apply, mau deployment mau apa. Ini lihat aja, gue nginstall Argo CD karena kontainer pakai Kubernetes. Komennya sama persis. Min n itu adalah ngedefine dia mau di apply di namespace apa. Ctrl apply, pin F, terus filenya malah udah sesimpel itu Kubernetes. Apply. Set, banyak tuh udah kebuat. Nah, itu kalau misalnya yang udah running nih Kubernetesnya, bisa ke Argo CD namespace, terus bisa ke pod. Nah, ini beberapa dia masih proses nih, masih ada yang creating, ada yang masih ada yang init segala macam. Nih kita tungguin aja. Oke, ini udah running semua. Kalau kita ke dashboard, oke, ini udah running semua. Berarti secara deployment ini udah sesuai. Lanjut di dokumentasi. Ini dokumentasi udah gak ada apa-apa. CTL. Nah, terus dia mau langsung login nih. Dari dokumentasi dia ngasih beberapa cara buat ngakses gitu. Ada yang pakai type-nya load balancer, si service-nya kita ubah, ada yang pakai ingress sama kayak kita di deployment aplikasi Kubernetes normal, sama ada port port forwarding. Ingress itu karena udah pernah lihat ya di video yang Kubernetes, kita coba yang namanya port forwarding. Ini artinya dari servisnya si Argo City Server kita akan port forward nih ke lokal lokal kita. Kita coba. Nah, nih, lihat. Dia akan nerusin kalau kita request ke localhost port 8080, akan diterusin ke 8080-nya si Argo CD. Jadi, kalau mau kita buka, tinggal ke localhost 8080. Nah, ini dapat not private, kita lanjut aja. Kebuka UI dari si Argo CD. Udah nih. Terus lanjutnya apa? Lanjutnya kita mau login. Login di sini username-nya by default
dibikinin namanya admin. Nah, passwordnya itu bisa dilihat di workload nggak, di secret. Nah, secret ini Argo CD initial admin secret. Kita buka, copy aja password, sign in. Udah berhasil untuk akses Argo CD-nya. Itu. Nah, selanjutnya setelah udah berhasil login, kita harus nge-config Argo CD dulu. Config apa? Ingat, Argo CD itu perlu melakukan watch ke suatu Git repository, di mana Git repository-nya ini akan berisi file-file YAML. Nah, di sini gue udah ada repository untuk file YAML. Ini ada aplikasinya juga, aplikasi dari Kubernetes. Repositorinya itu ada folder namanya Kubernetes. Di dalam folder Kubernetes, ini semua file-file YAML kita. Config map, deployment, ingress, PVC, secret, service, semua di sini. Tapi gue perlu ngasih dulu, secret nggak seharusnya taruh di Git ya. Ini buat demo aja biar simpel. Nah, ininya gue udah siapin nih repository, Git repository yang isinya file-file YAML. Gue mau connect ke sini. Caranya gimana? Gue ke Argo CD, gue buka settings, gue buka repository, gue connect repo. Nah, di sini mau pakai SSH, HTTPS, segala macam ada opsinya. Gue akan pakai HTTPS. Tipenya adalah Git. Nama nggak perlu lah ya. Project kita taruh default aja. Terus repository URL. Ini dia mau kayak clone gitu sih. Paste, gue butuh URL-nya aja. Ini, nah ini repository gue sebenarnya public ya. Cuman kalau misalkan ntar repo kalian itu adalah private, ini belum masukin password. Nah, passwordnya ini itu ya tergantung Git kalian sih. Cuma kondisinya kalau gue akan pakai namanya app password. Harusnya di GitLab ataupun GitHub juga ada lah yang sejenis. Jadi nggak langsung akun Bitbucket gue gitu. Intinya dikasihlah password yang bisa ngasih akses lah, yang cukup read, write, nggak read doang sih sebenarnya sih harusnya. Nah, ini gue coba connect. Nah, muncul nih connection status successful. Nah, terus kalau udah dikonekin, kita mau ngeset namanya project. Nah, by default ini udah disediain nih sebenarnya project namanya default. Cuma kalau mau rapi, kita bikin project baru deh. Project baru namanya apa? Tes Argo CD. Nah, di project ini nanti dia boleh ambil resource-nya dari repository ini doang. Terus destination-nya cuman boleh ke Kubernetes lokal di mana Argo CD ini dipasang. Oh, ini cluster. Namespace-nya nanti kita buat ya sama aja lah. Tes Argo CD. Udah save. Ini default aja. Ya udah, default aja udah. Nah, udah. Kalau kayak gini kondisinya kita udah ngeset nih si Argo CD-nya repository udah kepasang, terus projectnya udah ada, terus Argo CD, tinggal kita bikinin namespace buat aplikasi kita. Nah, tadi kayaknya ada komen create namespace apa tes Argo CD app. Oke, dah. Di nextnya kita akan deploy menggunakan Argo CD.